Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arfad Maulana Adam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang studi kasus kegagalan struktur gedung RSUD M Jamil di Padang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung ke pembahasannya yuk. Yang pertama, latar belakang. Pembangunan suatu konstruksi harus sangat diperhatikan karena menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat sekitarnya. Membangun sebuah konstruksi perlu banyak pertimbangan sehingga bangunan berfungsi dengan baik, aman, nyaman, dan tentunya dengan biaya yang seminim mungkin. Kerusakan bangunan merupakan hal yang paling sering terjadi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kerusakan sehingga berkurangnya fungsi suatu bangunan yang sebelumnya berfungsi dengan baik. Lalu, kegagalan konstruksi. Lokasi pada studi kasus kali ini adalah bangunan Rumah Sakit M Jamil Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan luas lebar 42 meter dikali panjang 157 meter. Tinggi setiap lantainya yaitu lantai dasarnya 5 meter, tipikal 4 meter, tinggi total dari muka tanah adalah 9 meter dan material utamanya adalah beton bertulang. Berikut adalah gambaran dari Rumah Sakit M Jamil Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kerusakan struktural bangunan. Secara umum, kerusakan struktural yang terjadi pada bangunan tersebut dapat dikelompokkan dalam kerusakan elemen struktural bangunan seperti kolom, balok, dan pelat tangga. Tingkat kerusakan elemen struktur pada lantai 2 yaitu mencapai 15% kerusakan yang terjadi. Lalu kita akan beralih ke topik selanjutnya yaitu adalah penyebab kegagalan tersebut. Yang pertama, ada bencana alam berupa gempa bumi. Pada kasus ini, yang menyebabkan kegagalan struktur gedung pusat jantung regional atau PJR RSUP M Jamil adalah gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter di lepas pantai Sumatera Utara sekitar 50 km barat laut dari kota Padang dengan kedalaman sekitar 87 km dari permukaan laut. Gempa ini terjadi pada 30 September 2009. Yang kedua, yaitu adalah perbedaan antara pelaksanaan di lapangan dengan perencanaan. Penyebab utama kegagalan struktur gedung pusat jantung regional PJR RSUP M Jamil adalah adanya perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaannya di lapangan. Dari hasil analisa struktur yang dilakukan pasca gempa 30 September 2009, terlihat bahwa kolom dari gedung pusat jantung regional RSUP Jamil mengalami kegagalan struktur akibat lentur dan geser. Hal ini disebabkan oleh yang pertama yaitu adalah mutu beton yang digunakan di lapangan jauh lebih rendah daripada yang digunakan di perencanaan. Yang kedua itu adalah diameter tulangan lentur yang terpasang di lapangan lebih kecil dari diameter tulangan lentur yang ada di perencanaan. Lalu, bagaimana metode dan penyelesaiannya? Nah, sebelum kita memasuki metode dan penyelesaiannya, kita bisa mengklasifikasi masalah tersebut menjadi dua, yaitu adalah yang pertama sebelum terjadinya gempa, dan kedua adalah sesaat setelah terjadinya gempa. Yang pertama, sebelum terjadinya gempa, bangunan yang lemah harus diperkuat agar tahan gempa. Survei dilakukan dan kemudian dibuat analisisnya. Yang kedua itu, sesaat setelah terjadinya gempa yang merusak, segera pasang penyangga sementara untuk menopang komponen yang rusak berat dan mungkin dapat roboh. Setelah itu kita dapat melaksanakan perbaikan darurat. Tindakan tersebut perlu agar bangunan dapat berfungsi kembali dan tidak roboh akibat gempa susulan. Setelah kita mengklasifikasi masalah-masalahnya, kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu adalah evaluasi. Pada tahap evaluasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah evaluasi kerusakan struktural bangunan, yang kedua evaluasi kemiringan bangunan, dan yang ketiga kita dapat melakukan idealisasi struktur. Lalu kita akan beralih ke tahap analisa kegempaan, yang mana analisa kegempaan ini dilakukan untuk menghitung gaya geser dasar gempa rencana, menghitung faktor reduksi gempa, dan mencetak perilaku struktur akibat gempa sesuai dengan peta hazard gempa Indonesia. Nah, selanjutnya pada tahap terakhir kita bisa melakukan perbaikan struktur. Pada perbaikan struktur, kita dapat melakukan perbaikan pada struktur bangunan yang sudah retak pada beton kolom terlepas sehingga tulangan kelihatan, dan beton kolom yang hancur atau rusak berat. Sedangkan pada perbaikan struktur, kita dapat melakukan perbaikan pada yang pertama, dinding retak diagonal
karena geser ataupun retak vertikal karena lentur. Yang kedua, kita bisa melakukan perbaikan non-struktur pada dinding yang hancur. Penyelesaian. Kegagalan struktur RSUD M. Jamil Padang ini disebabkan oleh gempa. Karena itu disebabkan oleh bencana alam, tidak terdapat sanksi kepada kontraktor. Namun, lain halnya jika strukturnya dibangun untuk dapat menahan gempa dengan kekuatan tertentu dan gagal, maka terdapat sanksi pada kontraktornya, yaitu bisa menjadi pertama adalah pasal 44 UU Bangunan Gedung menyatakan sebagai berikut. Setiap pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dana atau persyaratan dana atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana. Apabila seluruh strukturnya sudah sesuai dengan yang direncanakan dan runtuh sebelum peresmian bangunannya, tidak ada sanksi kepada kontraktornya. Hal ini menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 yang menyatakan bahwa suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jaksa konstruksi. Lalu kita akan memasuki kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pembangunan suatu konstruksi harus sangat diperhatikan karena menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat sekitarnya. Namun tak jarang timbul problem yang membuat suatu bangunan mengalami kegagalan. Kegagalan ini timbul dari sebagian bahkan seluruh bagian bangunan. Faktor penyebab kegagalan konstruksi sangatlah beragam. Bisa berupa kerusakan struktur bangunan, pembangunan yang tidak memenuhi standar, keterlambatan pembangunan, konflik di masyarakat, dan lain sebagainya. Penyebab kegagalan struktur gedung di Pusat Jantung Regional PJR RSUP M. Jamil terbagi menjadi dua masalah utama, yaitu adalah bencana alam berupa gempa bumi dan perbedaan pelaksanaan di lapangan dengan perencanaannya. Oleh karena itu, sebagai seorang engineer yang kompeten harus dapat meminimalisir terjadinya kerusakan dan mengevaluasi segala kerusakan struktur bangunan agar tidak terjadi hal buruk yang tidak diinginkan. Dimulai dari mengklasifikasi masalah, mengevaluasi kerusakan, menganalisis, dan melakukan perbaikan yang sesuai standar agar tidak terjadinya kerusakan serupa di masa mendatang. Seorang engineer dituntut untuk bisa membangun dan memperbaiki suatu bangunan yang ekonomis, aman, dan ramah di lingkungan. Oke, itu saja hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.